mengajak istri berlibur ke luar negeri. Namun dalam perjalanan, dia dengan kejam mendorong istrinya ke laut. Istri berpegang erat pada tangan suaminya, memohon padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun suaminya tanpa ragu, melepaskan tangan istrinya, sampai wanita itu benar-benar menghilang di permukaan laut. Dia baru kemudian menyamar sebagai sosok yang sangat berduka, kemudian berlari ke kapal dan berteriak minta tolong. Namun, sudah terlambat. Istrinya sudah tenggelam ke laut dan tidak ada jejaknya. Segera berita melaporkan kejadian ini, dan kebetulan dilihat oleh kakak kembar yang baru pulang dari luar negeri. Dia merasa ada yang tidak beres. Untuk menyelidiki kebenaran kematian adiknya, dia datang ke konferensi pers yang diadakan oleh adik iparnya. Diam-diam bersembunyi di atas platform mengamati kerumunan. Setiap gerakan kedua orang itu, sebagai seorang ahli psikologi, kakak langsung menyadari ada yang aneh. Ketika adik iparnya menyebutkan akan mewarisi grup Sen milik istrinya, di matanya tidak ada kesedihan karena kehilangan istri. Sebaliknya, ada sedikit kebanggaan yang terlihat. Jadi wanita itu yakin akan kematian adiknya. Pasti tidak sesederhana itu. Segera dia memberitahu bawahannya, menyelidiki informasi detail tentang adik ipar. Seperti yang diduga, ditemukan, adik ipar dan sahabat kakaknya sudah lama bersekongkol. Wanita itu seketika matanya memancarkan cahaya kebencian. Dia diam-diam bersumpah harus membuat pasangan yang berselingkuh ini membayar hutang darah. Dengan cepat dia memiliki rencana berani dalam pikirannya. Ternyata dia dan adiknya dipisahkan karena perceraian orang tua. Dia dibawa ibunya untuk hidup di luar negeri. Di dalam negeri, hampir tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Maka dia memutuskan untuk menyamar sebagai identitas adiknya. Segera tiba saat hari pemakaman adiknya. Pria itu berpura-pura baik untuknya, mengadakan pemakaman yang megah. Kemudian di hadapan semua yang hadir, di hadapan semua pemegang saham Sen Si Jituan, mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih semua saham atas nama istrinya, dan akan mengganti nama Sen Si Jituan menjadi Jun Seng Jituan. Dia sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan. Meskipun banyak direktur memiliki arti, namun, Presiden Sen sudah kehilangan kekuasaan. Mereka hanya bisa menerima semua yang diatur oleh pria itu. Namun justru ketika pria itu menikmati hasil kemenangannya, tiba-tiba seorang wanita berpakaian putih dengan payung muncul. Meskipun dia bergerak perlahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, namun semua orang yang ada di tempat itu ketakutan hingga lutut mereka lemas, mengira bahwa mereka melihat hantu di siang bolong. Namun detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba berbicara. Pria itu juga terkejut oleh pemandangan di depannya. Namun dia segera kembali tenang, karena dia sama sekali tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Apalagi tidak percaya bahwa istrinya yang dia dorong ke laut bisa bangkit kembali, bisa mati lalu hidup kembali. Jadi dia menyimpulkan bahwa wanita di depannya pasti bukan istrinya. Pria itu memang suami yang diakui oleh presiden konglomerat senilai triliunan. Pada saat ini, dia sudah sepenuhnya sadar kembali. Dia bersikeras bahwa wanita itu pasti bukan istrinya. Namun wanita itu berkata bahwa dia terbangun dan berbaring di tepi pantai pada hari itu. Dan karena kepalanya terhantam batu karang,